Kalau kita ngomongin sejarah, ada beberapa nama yang, wah, besar banget. Tapi, sedikit banget yang bisa menandingi Alexander Agung. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas, kenapa sih dia bisa sehebat itu? Coba deh bayangin ini. Selama lebih dari 10 tahun, dia menaklukkan wilayah tanpa henti dan nggak pernah sekalipun kalah dalam pertempuran besar. Sekalipun. Ini bukan hoki-hokian loh ya. Ini soal kejeniusan militer yang murni, yang bakal kita bedah bareng-bareng. Terus lihat angka ini, 5,2 juta kilometer persegi. Gila kan? Itu luas wilayah kekaisaran yang dia bangun, bahkan sebelum umurnya 30 tahun. Wilayahnya membentang dari Yunani sampai ke India. Kekaisaran Persia yang adidaya itu, salah satu kekuatan terbesar di dunia pada masanya, dibuat tunduk sepenuhnya sama dia. Dan yang bikin lebih gila lagi, hampir seluruh masa dewasanya itu isinya cuma satu hal, kampanye militer non-stop. Bayangin, cuma dalam waktu 10 tahun, dia benar-benar mengubah peta dunia kuno. Sebelum akhirnya meninggal di usia yang sangat muda. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya kan? Apa sih yang bikin Alexander ini layak disebut agung? Apa cuma karena penaklukan yang luar biasa? Atau jangan-jangan ada hal lain yang lebih dalam? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, untuk bisa paham si penakluk ini, kita harus mundur dulu ke masa kecilnya, karena masa mudanya itu dibentuk oleh dua orang raksasa yang bisa dibilang menciptakan sosok yang sempurna. Seorang pangeran, filsuf, dan jenius, semuanya dalam satu paket. Nah, ini dia yang bikin Alexander beda dari yang lain. Di satu sisi, ada bapaknya, Philip, jagoan perang, ahli strategi, yang ngajarin dia cara memimpin pasukan. Di sisi lain, ada gurunya, Aristoteles. Siapa yang nggak kenal? Salah satu filsuf terhebat sepanjang masa, yang ngajarin dia cara berpikir kritis. Kombinasi ini, wah, ini resep yang unik banget, menciptakan seorang raja filsuf yang super mematikan di medan perang. Bahkan ayahnya sendiri sadar anaknya ini bukan anak biasa. Kutipan tadi itu keluar setelah Alexander Muda berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Dia berhasil menjinakkan kuda liar yang nggak ada satu orang pun bisa. Namanya Bucephalus. Tahu gimana caranya? Sederhana banget. Dia sadar kalau kuda itu ternyata takut sama bayangannya sendiri. Ini adalah kilasan pertama dari kejeniusannya. Kemampuan buat melihat solusi yang orang lain nggak kepikiran sama sekali. Oke, sekarang ayo kita lihat gimana kombinasi otak encer dan kekuatan militer ini terwujud di medan perang dan menjadikannya jenderal yang, ya, tak terkalahkan. Lihat aja daftar kemenangannya ini. Granicus, Issus, Gaugamela, Hydaspes. Pertempuran besar satu demi satu. Dan dia selalu menang. Seringnya loh lawannya itu jumlah pasukannya jauh lebih banyak. Dari pertempuran pertamanya di Asia sampai harus ngadepin gajah-gajah perang di India, hasilnya selalu sama. Menang, mutlak. Jadi, apa sih rahasianya? Kuncinya di sini. Dia nggak cuma main otot, dia main otak. Dia ngalahin lawan-lawannya pakai strategi. Buat dia, medan perang itu ibarat papan catur raksasa. Waktu dia ketemu taktik baru atau harus ngelawan gajah perang di India, dia nggak panik. Justru dia langsung beradaptasi, ganti strategi di tempat, dan hasilnya selalu selangkah di depan musuh. Contoh paling keren itu di pertempuran Gaugamela. Coba lihat taktik gilanya ini. Orang Persia punya senjata andalan yang serem banget. Kereta perang berpisau. Itu kayak senjata supernya zaman itulah. Terus, apa yang Alexander lakuin? Dia malah mengubah senjata terkuat musuh jadi kelemahan mereka sendiri. Dia suruh pasukannya untuk buka barisan, biarin kereta-kereta itu lewat, terus dijebak di tengah dan dihancurin. Gila kan? Benar-benar brilian. Tapi, kehebatan Alexander itu nggak cuma berhenti di medan perang. Justru, warisannya yang paling besar itu bukan soal apa yang dia hancurkan, tapi apa yang dia bangun di atas puing-puing penaklukannya. Nah, ini dia kata kuncinya, Helenisasi. Ini inti dari warisannya yang abadi. Jadi Alexander itu nggak cuma menaklukkan tanah, tapi dia juga mengekspor ide, budaya, bahasa, cara pikir Yunani, semua dia sebarin ke seluruh wilayah kekaisarannya. Hasilnya, sebuah perpaduan budaya timur dan barat yang luar biasa, yang efeknya bakal membentuk dunia ratusan tahun ke depan. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Tiba-tiba aja, bahasa Yunani jadi bahasa gaulnya orang-orang dari Mesir sampai India. Ini nyatuin wilayah yang super luas. Perpaduan budayanya bahkan melahirkan seni yang benar-benar baru loh. Contohnya ada patung Buddha yang dipahat dengan gaya patung-patung Yunani klasik. Dunia jadi jauh lebih terhubung dari sebelumnya. Dan ini jadi semacam polanya dia.
Kemanapun dia pergi, dia nggak cuma menaklukkan, tapi juga membangun. Ada lebih dari 20 kota yang dia dirikan, dan, ya, narsis sedikit, banyak yang dinamai Alexandria. Tapi kota-kota ini bukan cuma benteng militer, mereka jadi pusat perdagangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Yunani yang super sibuk. Yang paling terkenal, tentu aja, Alexandria di Mesir, yang punya perpustakaan paling legendaris di dunia kuno. Jadi, gimana semua ini mengubah jalannya sejarah? Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Kita bakal lihat warisan abadi Alexander, dan gimana bayangannya itu masih terasa, bahkan ribuan tahun setelah dia tiada. Setelah dia meninggal, Alexander ini berubah dari sekedar manusia jadi sebuah standar, jadi legenda. Selama ratusan tahun setelahnya, para pemimpin terhebat di dunia, kita ngomongin orang-orang sekelas Julius Caesar, Pompei, bahkan kaisar-kaisar Romawi, mereka semua membandingkan diri mereka dengan Alexander. Mencapai apa yang dia capai itu jadi semacam goal utama bagi para pemimpin ambisius setelahnya. Intinya, kisah hidup Alexander itu jadi kayak cetak biru buat orang-orang yang punya ambisi besar. Selama berabad-abad, dari Jenderal Romawi sampai Napoleon, mereka semua belajar dari kampanyenya dia. Mereka mencoba meniru kejeniusan strateginya dan kemauannya yang, ya, kayak baja. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang paling rumit dan mungkin yang paling penting. Setelah tahu semua ini, kita harus lihat Alexander sebagai apa? Seorang visioner yang membangun peradaban baru, atau seorang penakluk yang brutal dan tanpa ampun? Dan mungkin inilah warisan yang sesungguhnya. Sebuah paradoks. Di satu sisi dia membangun kota-kota pusat kebudayaan, di sisi lain dia menghancurkan kota lain sampai rata dengan tanah. Dia menyebarkan gagasan-gagasan hebat, tapi dengan mengorbankan ribuan nyawa. Pada akhirnya, kisah Alexander Agung ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang gak gampang dijawab. Kebesaran itu sebenarnya harganya berapa?